Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 27 Mei 2021 dalam pekan ke-8 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirak bab 42 ayat 15 sampai 25 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Karya pelayanan Yesus terarah atau bermuara pada pertama, kemuliaan Allah Bapanya, dan yang kedua, keselamatan manusia. Maka siapapun yang terlibat dalam karya pelayanan Yesus Kristus dan menurut contoh Yesus Kristus, itu jugalah yang menjadi goalnya, itu jugalah yang menjadi muaranya, yakni kemuliaan Allah Bapa dan keselamatan manusia. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memperlihatkan hal itu. Dia berjumpa dengan Bartimeus, seorang yang buta, anak Timeus. Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi banyak orang menegur dia dan meminta dia supaya diam. Tapi dia makin kuat berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus mendengar itu. Yesus melihat itu. Lalu dia meminta orang memanggil Bartimeus. Ketika Bartimeus ada di hadapannya, Yesus bertanya, "Apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, semoga aku melihat." Dan Yesus melakukan apa yang diharapkan oleh Bartimeus. Saudari dan saudara yang terkasih, nampak dalam apa yang dikerjakan oleh Yesus membuat Bartimeus bisa melihat kembali. Ini nampak pribadi Yesus yang luar biasa, yang memiliki mata yang tajam, yang mampu melihat kebutuhan Bartimeus. Telinga Yesus yang begitu hebat, yang mampu mendengar teriakan Bartimeus, minta pertolongan. Tetapi mata yang tajam dan telinga yang mampu mendengar dengan baik disempurnakan oleh hati Yesus yang luar biasa juga, hati yang peka. Karena itu, ketika Yesus melihat Bartimeus, ketika Yesus mendengar teriakan Bartimeus, semuanya itu menyentuh hatinya sendiri. Hatinya mampu merasakan apa yang ia lihat dalam diri Bartimeus. Hatinya yang mampu merasakan apa yang dia dengar teriakan Bartimeus. Yang tahu, yang paham, yang mengerti kebutuhan Bartimeus. Dan Yesus menjawab kebutuhan Bartimeus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara orang banyak malah menegur atau mungkin marah kepada Bartimeus dan minta supaya dia diam. Kenapa? Mereka memang mempunyai mata, tapi tidak bisa melihat. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak bisa mendengar. Lebih lagi, mereka punya hati, tapi tidak mampu merasakan kebutuhan dari Bartimeus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin seperti orang banyak itu. Kita punya mata, tapi tidak bisa melihat. Kita punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Lebih lagi, kita punya hati, tapi tidak mampu merasakan. Karena itu, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang yang mengalami kesulitan, akhirnya terlewatkan begitu saja. Padahalnya, kita berada bersama dengan mereka, atau kita mengalami kehadiran mereka. Tapi kita tidak mampu melakukan apa-apa untuk menolong mereka. Karena memang kita tidak melihat, kita tidak mendengar, dan tidak mampu merasakan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, terlibat dalam karya pelayanan Yesus harus memiliki mata, harus memiliki telinga, dan lebih lagi memiliki hati seperti hati Yesus. Sehingga ketika melihat, langsung merasakan, mendengar, langsung juga merasakan apa yang perlu
dilakukan untuk orang-orang yang menderita yang dihadapi dalam karya pelayanan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, selain itu, mata yang tajam itu mampu menangkap kemahakuasaan Allah dalam alam ciptaan. Mata yang mampu melihat dengan baik, mampu pula merasakan kehadiran Allah dalam alam ciptaan. Bahkan kehadiran Allah dalam diri manusia dan sesama kita. Itu yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita memiliki mata, telinga, dan hati kita seperti hati Yesus. Sehingga setiap penderitaan sesama kita yang ada di sekitar kita tidak terlewatkan begitu saja, tapi mendorong kita untuk berbuat sesuatu, menyelesaikan persoalan hidup mereka. Tuhan memberkati.